916 Xiaoyan, ayo kita mulai lagi. Huo Chengyu pergi ke rumah keluarga Huo dengan mobil. Lagu piano Beethoven ada di dalam mobil, dan itu sangat bagus. Shen Yan masih ingat ketika SMA, Huo Chengyu menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti kompetisi piano. Dia berhasil mendapatkan selembar foto dengan hubungannya VIP tiket duduk. Saat itu, dia duduk di depan piano dengan tuxedo putih, memainkan lagu Beethoven. Melihat pria yang bersinar di atas panggung, dia sudah memutuskan bahwa dia harus mengubah pria ini menjadi miliknya di masa depan. Kemudian, dia berhasil, tetapi sayangnya keberhasilannya sangat gagal. Memikirkan hal ini, matanya mulai basah. Huo Chengyu, aku ingin mencoba hidup di kehidupan selanjutnya. Petik 2. Huo Chengyu memperlambat kecepatannya dan menatapnya. Shen Yan masih tersenyum sopan. Dari tua ke muda, dari menikah ke remaja, dari meninggalkan dunia ini hingga datang ke dunia ini, aku bisa mengetahui semua rahasia hingga melupakan semua rahasia. Aku juga bisa melupakanmu sedikit demi sedikit. Petik 2. Huo Chengyu merasa tenggorokannya terasa sangat tidak nyaman. Hatinya terasa sesak. Dia bisa melihat air mata yang berkilauan di matanya yang indah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apa kamu sangat membenciku?" Sang Xia sangat membencinya. Tidak ada yang pantas untuk aku benci, hanya sedikit penyesalan. Petik 2. Dia mengangkat bahu dan mengalihkan pandangannya keluar mobil. Bahkan di malam hari, Shengjing masih penuh dengan mobil. Setelah hidup selama hampir 30 tahun, hidupnya hampir dipenuhi oleh Huo Chengyu. 3 kata ini, dan kebiasaan serta hobi pribadinya juga terpengaruh olehnya. Setelah cukup lama, Shen Yan baru berbicara lagi. Apa kamu tahu mengapa aku memilih menjadi desainer pakaian? Huo Chengyu memilih untuk diam. Apa kamu masih ingat apa yang terjadi pada hari ulang tahunmu yang ke-13? Zixin secara tidak sengaja menghilangkan kancing gaunmu. Aku menjahit dengan teknik yang buruk. Kamu memuji jahitanku yang bagus. Saat itu, aku memutuskan untuk mengontrak lemarimu. Huo Chengyu terdiam cukup lama sebelum berkata dengan suara serak. Terima kasih. Petik 2. Aku akan tidur sebentar, setelah sampai baru membangunkanku. Petik 2. Ketika Yan Jingyi dan Huo Xishan tiba di rumah keluarga Huo, Huo Chengyu sedang duduk sendirian di sofa ruang tamu sambil merokok. Bagaimana Yan? Di mana dia? Dia mematikan puntung rokoknya dan menatap mata Yan Jingyi. Petik 2. Tidak apa-apa, dia sudah tidur. Petik 2. Huo Chengyu Yan Jingyi merasa lega. Mendengar itu, ia pun menghela napas lega. Huo Chengyu, bagaimana kalau kamu menikahi Yan Yang lagi? Huo Xishan dan Huo Chengyu menunjukkan ekspresi terkejut. Aku sangat berusaha untuk menjodohkan Yan Yang dan Shen Guanzu, pasti karena Yan Yang belum melupakanmu. Petik 2. Yan Jingyi melipat tangannya dan tanpa daya berkata, Yan Yang telah menyukaimu selama bertahun-tahun, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kamu lupa untuk melupakan. Kamu memang cukup brengsek tetapi kamu memang satu-satunya orang yang bisa membuat Yan Yang bahagia. Petik 2. Suasana hati Huo Chengyu malam ini benar-benar rumit, terutama setelah mendengar kata-kata Yan Jingyi. Sejujurnya, setelah bercerai dengan Shen Yan, dia tidak terbiasa. Terutama saat melihat sisi kosong dari lemari pakaian dan wastafel yang semula penuh dengan produk perawatan kulit menjadi kosong. Kamu pikirkan baik-baik. Setelah mengatakannya, Yan Jingyi memeluk leher Huo Xishan dengan penuh kasih sayang. Huo Xishan menatapnya dalam-dalam, dan semua bayangannya terpantul di pupil matanya. Oke, petik 2. Shen Yan sudah lama tidak tidur dengan nyaman. Ketika dia bangun, dia menyadari bahwa sudah pukul 9 malam. Dia buru-buru mandi dan bersiap untuk kembali ke kantor. Begitu pintu dibuka, dia melihat Huo Chengyu berdiri di pintu. Xiaoyan, ayo kita mulai lagi. Petik 2. 917 menekan suami. Shen Yan terkejut dan menatap Huo Chengyu dengan tidak percaya. Tuan muda Huo, lelucon ini sama sekali tidak bagus. Petik 2. Tidak bercanda, aku serius. Petik 2. Melihat wajahnya yang serius dan serius, sepertinya dia benar-benar serius. Shen Yan tersenyum. Apa kamu kasihan padaku karena kejadian kemarin malam? Sebenarnya tidak perlu, jika Anda peduli dengan kata-kata itu, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa. Aku Shen Yan, Nona Shen. Tidak perlu simpati. Huo Chengyu merasa sedikit kesal karena ditolak oleh Shen Yan. Xiaoyan, apa menurutmu aku bersimpati padamu? Tidak peduli apa alasannya,
kita tidak mungkin lagi. Hari ini ada sejumlah kain baru yang akan aku bawa ke kantor. Selamat tinggal Tuan Muda Huo. Petik 2. Shen Yan bergegas pergi sambil membawa tasnya. Huo Chengyu berdiri di tempat dan menyaksikan punggungnya berangsur-angsur menghilang. Dia terlihat jauh lebih kurus. Ternyata dia terlihat begitu tampan saat berjalan. Shen Yan muncul lagi di benaknya, riasan tipis dan fitur wajah yang indah, ternyata dia begitu cantik. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakang. Kamu ditolak oleh kakak iparmu. Petik 2. Suara ini adalah suara Huo Zishen, dan hanya Huo Zishen yang berani berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Zishen, bagaimana kamu bisa jatuh cinta pada Jinyi? Huo Chengyu tiba-tiba bertanya, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk menertawakan dirinya sendiri. Jinyi begitu menyenangkan, bahkan dia tertarik, apalagi Zishen. Nyonya sangat menyukai kakak ipar. Petik 2. Huo Zishen menjawab dengan tidak setuju. Jika aku tidak bisa melupakan seseorang, aku selalu memikirkan seseorang ketika aku sendiri. Jika aku memiliki kebiasaan terhadap seseorang, apa artinya ini? Huo Chengyu terus bertanya. Huo Zishen berkata dalam hati, aku jatuh cinta pada orang itu. Petik 2. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Huo Dasao, yang selama ini selalu bersikap tegas dan elegan, selalu berpikiran terbuka tentang apapun, menjadi berantakan untuk pertama kalinya. Tentu saja dia tidak menghalangi Yan Jinyi untuk mencari Shen Yan, untuk menunjukkan kasih sayangnya. Mengingat bahwa dia belum memperbarui Weibo-nya sejak dia keluar dari pengadilan, Yan Jinyi bergegas ke kamar Shen Yan untuk berfoto selfie dengannya di tempat tidur sebelum fajar, dan memilih untuk memperbarui Weibo-nya pada waktu makan siang. Pemimpin bandit di waktu yang manis dengan Yan Yan. Foto itu menunjukkan keduanya sedang bersandar di ranjang dengan mesra. Yan Jinyi menatap Shen Yan dengan senyum di wajahnya. Tapi dalam waktu setengah jam, Weibo sudah meledak. Apa yang aku tabrak? Dosa. Aku benar-benar berharap Kak Jin segera menceraikan Direktur Huo dan segera menikahi kakak iparnya. Petik 1. Wow, ini baru langit-langit di dunia bunga lili. Ini baru indah bersama kakak ipar. Jika ada masalah dengan pria, Direktur Huo, cepatlah pergi. Petik 1. Melihat mata Kak Jin, kakak ipar ini membuat para kakak beradik merasa bangga. Petik 1. Semuanya, hati-hati. Ini adalah mantan kakak ipar. Sekarang Shen Mei hanya seorang Yan Yan dari kakak Jin. Huo Zishen baru saja selesai rapat, asisten Wen memberikan pencarian panas hari ini kepada Huo Zishen. Presiden Huo yang awalnya mengira dia orang yang bijaksana dan kuat akan segera perginya Shen yang diperingatkan, tidak disangka dia malah mengeluarkan ponselnya dan membuat masalah. 10 menit kemudian, ketika Huo Zishen duduk kembali di mejanya, asisten khusus Wen diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk masuk ke Weibo. Ketika melihat pencarian panas baru di Weibo, dia diam-diam menarik ponselnya. Ya, memang benar dia adalah presidir. Huo Zishen juga baru saja memposting Weibo, bahkan nama Weibo-nya pun ikut berubah. Menekan suami desa di, Bu suka dengan namanya. Yan Jinyi yang mengambil foto dari sudut pandang Huo Zishen masih terlihat sedang tidur. Pipinya sedikit memerah, dan semua orang yang tahu sesuatu bisa melihat apa yang baru saja dia alami. 918 pria berkualitas. Asisten Wen ingin menyeka air matanya ketika memikirkan foto bos yang cantik dan tidak vulgar. Dia ingin menjadi anjing lajang yang bijaksana dengan tenang. Mengapa dunia begitu berbahaya bagi anjing lajang? Weibo kembali meledak karena perilaku Huo Zishen. Jangan seperti ini, aku masih gadis yang polos. Wow, Direktur Huo sangat bahagia bisa menjadi suami yang menindas Kak Jin. Petik 1. Direktur Huo cemburu pada kakak ipar 6. Direktur Huo, sejak dulu pria dan wanita selalu mendapatkan hasil yang bagus. Petik 1. Sejak kapan Kak Jin hamil? Aku lebih ingin seperti apa Direktur Kang Huo dan anak Kak Jin daripada berebut kasih sayang. Petik 1. Yan Imei baru-baru ini diganggu oleh Bai Murliang. Begitu dia menutup telepon, dia melihat pesan dari Huo Qingyuan dan memintanya untuk melihatnya di Weibo. Harus dikatakan bahwa teknik pengambilan gambar Huo Zishen sangat bagus, hanya saja foto ini agak. Sejak kapan dia begitu feminin? Kenapa dia tidak tahu? Setelah berpikir sejenak, Yan Jinyi juga mengunggah foto Huo Zishen. Zhao Pianxi Huo Zishen Tuo Yi Fu Si Ta Kiao Mimi Tu Pride. Dalam foto tersebut,
Huo Xishan berdiri di bawah cahaya oranye, dan celana jas hitam tergantung longgar di pinggangnya. Kemeja itu telah dilepas dan sebagian besar tubuhnya dapat melihat garis otot perut dan lengannya dengan jelas. Sen Ke Yuyue, Dian Xing de Chuan Yi Xian Shou Tuo Yi Yuro. Saat itu, dia ingin menyimpan adegan ini. Sekarang kebetulan ada pertandingan. Pemimpin bandit di anak-anak, Kak Jin, hari ini aku akan mengajari kalian bagaimana memilih pria. Pertama-tama, kita harus melihat apakah sosoknya lurus. Silakan merujuk pada Direktur Huo. Tertawa jahat. Tentu saja, Weibo Yan Jingyi meledak, dan ribuan gadis dan bahkan bibi datang untuk mengagumi otot perut Huo Xishan. Tidak hanya itu, hanya dalam waktu setengah hari Weibo melakukan kegiatan seleksi, apa itu pria sempurna. Banyak bintang pria memposting fotonya sendiri untuk mengikuti kompetisi. Yan Jingyi terlihat bangga, acara yang menarik ini diadakan karena dirinya. Dengan tegas mencegat Zhang Tu dan mempostingnya ke momen. Bai Mo Liang berkomentar, adik, apa ini? Yan Jingyi menjawab, pria tampan. Komentar Zhuang Heng, cabai kecil saya juga sangat bagus. Yan Jingyi membalas, pergi. Tang Qing berkomentar, preferensi Jingyi sangat berbeda. Anda dan saya adalah dewa yang sangat cocok. Kapan Jingyi akan bercerai dan menjadi istri presiden keluarga Tang? Bai Murliang menjawab Tang Qing, jangan buang wajahmu. Huo Xishan membalas Tang Qing. Mungkin karena pengaruh Yan Jingyi, banyak orang besar juga ingin membuktikan dirinya. Tang Qing Zuang dan Heng Bai Mo yang menunjukkan selfie mereka di Weibo, atau menunjukkan otot perut mereka. Saat ini, pemrakarsa sedang duduk di balkon apartemen untuk menikmati pemandangan malam. Huo Xishan benar-benar memiliki visi yang bagus. Rumah ini menarik perhatiannya. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Dia meregangkan pinggangnya dengan malas, membuka pintu, dan berdiri di depan pintu dengan tenang. Hari ini dia tidak memakai riasan dan berpakaian sangat sederhana. Dibandingkan dengan penampilannya yang anggun dan bermartabat, hari ini dia terlihat sangat ramah dan baik. Jingyi, ini adalah sup ikan yang ditangkap oleh ayahmu. Sangat enak, ibu mengirimkannya khusus untukmu. Petik 2. Dia dengan tenang menggoyangkan kotak makan di tangannya dan berkata dengan hati-hati. Yan Jingyi melirik dengan datar, lalu menyamping dan memberi jalan. Masuk dulu. Petik 2. Dengan tenang, Wei Yai melihat ke dalam rumah. Direnovasi dengan sangat baik. Murliang juga memiliki sebuah rumah di komunitas ini, jadi lebih baik dia pindah ke sini untuk menjaganya. Petik 2. Tidak perlu, Tuan Huo bisa menjagaku. Petik 2. Menghadapi Yan Jingyi yang dingin, dia merasa sedikit frustasi. Petik 2. Di mana dapurnya? Jika kamu ingin minum lebih banyak, kamu bisa menyimpannya untuknya dulu. Petik 2. 919 benar-benar hamil. Yan Jingyi menunjuk ke arah dapur. Ia memasukkan sup ikan ke dalam microwave dan mengisinya dengan sangat hangat. 2 hari ini, ia jarang makan malam. Sekarang, ketika ia mencium aroma sup ikan, ia langsung merasa lapar. Yan Jingyi menjulurkan lehernya dan melirik sup ikan di atas meja makan. Dia berkata dengan bangga, baunya lumayan. Petik 2. Ini adalah resep rahasia keluarga kita yang tidak bisa diminum di luar. Ayo kita mencobanya. Petik 2. Resep rahasia. Yan Jingyi teringat ketika ia berada di desa Heiyun dulu, juru masak Bibi Wang juga sering membuatkan sup ikan untuk saudara-saudaranya. Ketika melihat semua orang meminumnya, ia akan mengatakan bahwa ini adalah resep rahasia keluarga. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh ujung hidungnya, lalu perlahan-lahan pindah ke restoran. Ketika sup pertama masuk ke tenggorokannya, indera perasa langsung terbuka. Mata Yan Jingyi menjadi berbinar, rasanya seperti Bibi Wang, yang memang enak diminum. Yan Jingyi terus meneguk 2 teguk sambil memegang mangkuk. Tiba-tiba, perutnya mulai bergejolak. Rasa mual pun muncul di hatinya. Yan Jingyi buru-buru menutupi mulutnya dan bergegas ke kamar mandi. Melihat wajahnya yang hampir pucat, dengan tenang mulai gugup, apakah ada yang salah dengan supnya? Jingyi, apa kamu baik-baik saja? Apakah duri ikan tidak dibersihkan? Dengan panik, dia berjalan ke kamar mandi dan berjongkok di samping Yan Jingyi sambil menepuk punggungnya. Lain kali, aku akan memperhatikannya. Mau minum cuka? Begitu selesai berbicara, Yan Jingyi melihat Yan Jingyi muntah di samping toilet. Ini. Matanya yang tenang tiba-tiba berbinar, suaranya terdengar sangat senang. Petik 2. Jingyi,
Apa kamu menstruasi bulan ini? Yan Jingyi menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak. Petik 2. Apa itu ditunda? Seharusnya begitu, hanya beberapa hari saja. Petik 2. Yan Jingyi bangkit berdiri dan menyerahkan handuk kepada Yan Jingyi. Senyum di wajahnya yang tenang semakin terlihat. Petik 2. Jingyi, ayo kita pergi ke rumah sakit bersama ibu nanti. Mendengar itu, alis Yan Jingyi langsung mengernyit. Petik 2. Untuk apa pergi ke rumah sakit? Apa aku masih bisa sakit parah? Bukan, jangan mengutuk dirimu sendiri, hanya curiga kamu hamil. Petik 2. Kata-kata, hamil, seketika mengikis otak Yan Jingyi, bahkan rasa mual itu pun menghilang. Kamu, maksudmu, aku. Tidak bisa, ayo kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Memikirkan bahwa dia mungkin menjadi calon nenek, dia sangat senang dengan ketenangan. Tidak mungkin, bukan. Seharusnya sama seperti dulu, dia masih muda, dia belum cukup bermain, dia tidak ingin menjadi ibu. Anak adalah batu sandungan baginya untuk menikmati hidup. Yan Jingyi dengan keras kepala memilih untuk menghipnotis dirinya sendiri. Sayangnya, ketika dia keluar dari rumah sakit, dia merasa bahwa dunia tiba-tiba tidak begitu indah, dan bahkan bangunan Puzzle Senjing tidak begitu indah. Jingyi. Melihat wajahnya yang bodoh, dia dengan tenang mengira dia belum keluar dari kegembiraan. Dia membawa orang itu ke dalam mobil dan menelepon Huo Xishen terlebih dahulu. Huo Xishen bekerja lembur, dan ada banyak dokumen di depannya. Ketika dia melihat ide penelepon tenang, dia tidak ingin menerimanya. Aku bisa berpikir bahwa dia adalah ibu mertuaku yang baik. Halo, Bibi Leng. Petik 2. Xishen memberitahu Anda kabar baik bahwa Jingyi hamil. Petik 2. Reaksi Huo Xishen dan Yan Jingyi hampir sama. Dia tertegun selama beberapa detik. Aku dan Jingyi baru saja keluar dari rumah sakit dan sekarang akan mengantarkannya pulang. Petik 2. Huo Xishen sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Sekarang pikirannya penuh dengan kehamilan Yan Jingyi. Namun, dia ingat bahwa istrinya tidak terlalu menyukai anak kecil. Untuk mencegahnya melakukan aborsi diam-diam, tampaknya dia harus mengubah pandangannya terlebih dahulu. 920 menyukai perempuan. Yan Jingyi pulang ke rumah dalam keraguan, seperti mayat hidup. Dia benar-benar hamil. Bagaimana? Dia takut ketika dia melihat seorang gadis muda meninggal karena sulit melahirkan di kehidupan sebelumnya. Jingyi. Yan Jingyi tersadar dari lamunannya dan menatap dengan bingung. Hah? Apakah Sang Xia sangat senang? Ibu bereaksi seperti kamu ketika dia hamil. Selanjutnya, kamu akan merawat anakmu dengan tenang di rumah, dan semua pekerjaan akan dibatalkan. Xishen dan keluarga bayi mampu menghidupi kamu. Tenang masih berbicara, Yan Jingyi benar-benar tidak suka memiliki anak, dia takut memiliki anak. Tepat pada saat itu, terdengar suara pintu terbuka. Tanpa sadar, dia berbalik dan melihat Huo Xishen datang dengan tas besar. Kamu tidak bekerja dengan baik dan pergi berbelanja. Huo Xishen tidak menjawab, ia menyerahkan tas itu kepada Yan Jingyi. Petik 2. Dia meliriknya dengan curiga dan mulai membuka tas. Semuanya perlengkapan bayi. Sangat imut dan menggemaskan. Mata Yan Jingyi tampak berkaca-kaca. Apakah barang-barang anak-anak begitu mungil dan lucu? Asisten Wen berkata bahwa mungkin ada keperluan dan pergi untuk membelinya. Huo Xishen tidak marah dan terus berbohong. Asisten Wen benar-benar berniat baik. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, ini semua baju anak perempuan, bagaimana jika anak laki-laki? Mendengar itu, wajah Huo Xishen langsung menjadi suram. Petik 2. Anak Huo Xishen hanya berjenis kelamin perempuan. Petik 2. Bahkan Yan Jingyi tidak menyangka Huo Xishen begitu gigih terhadap putrinya. Begitu memikirkan keluarga besar keluarga Huo dan keluarga bayi yang membutuhkan warisan, dia dengan tenang melanjutkan. Tapi, Xishen, pernahkah kamu berpikir betapa sulitnya bagi seorang gadis untuk mengurus keluarga Huo di masa depan? Huo Xishen berpikir sejenak dan merasa bahwa apa yang dikatakan dengan tenang masuk akal. Kalau begitu, aku akan memiliki seorang putra lagi. Petik 2. Anda bisa mendengarkan saudara perempuan atau saudara perempuan Anda dengan patuh sebagai alat. Yan Jingyi tiba-tiba menyadari bahwa jika dia benar-benar memiliki anak laki-laki, mungkin si kecil tidak memiliki ayah ketika dia baru saja lahir. Untuk apa begitu bersemangat? Aku belum tentu menginginkan anak ini. Petik 2.
Begitu suara itu terlontar, dua mata tajam tertuju padanya. Nyonya ingin membunuh hak kelahiran anak ini atau ingin aku tidak ada penerus? Jinyi, apa kamu rela hidup kecil ini berakhir hanya karena perkataan ibumu? Ayolah, kalian berdua. Dia adalah orang jahat yang jahat. Kalian jangan panik, aku hanya asal bicara. Petik 2. Keduanya menjawab dengan serempak. Yan Jinyi langsung marah. Huo Zishen, apa kamu tidak ingin keluar dengan sikumu? Kau masih pilih-pilih, kau bisa melahirkan. Nyonya, aborsi tidak baik untuk kesehatan. Petik 2. Huo Zishen tahu bahwa wanita hamil itu memiliki temperamen yang buruk, jadi dia mulai menggodanya. Nyonya Beining, uang anak itu adalah uangmu. Petik 2. Apa hubungannya denganku? Keluarga Huo Bai mungkin akan memberimu banyak hadiah. Petik 2. Setelah mengatakannya, Huo Zishen mengedipkan mata dengan tenang. Tenang dan mengerti, Wei Ai, ya keluarga Leng kami berharap, bukankah rumah ini setidaknya akan memberikan beberapa set? Oh ya, masih ada saham perusahaan. Petik 2. Yan Jinyi tidak tertarik dengan saham, tapi beberapa rumah ini. Dia terbatuk. Lokasi apa? Tentu saja semuanya adalah tempat utama. Jika kamu suka, kamu bisa memilih sendiri. Petik 2. Yan Jinyi sedikit tersentuh sekarang. Dikatakan bahwa keterampilan medis saat ini sangat berkembang. Mungkin, seharusnya. Selanjutnya bab 921 melahirkan anak lebih cepat dari kakak kedua.